Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Allah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Lukas 4 ayat 31 hingga 37. Sekali lagi dalam Lukas 4 ayat 31 hingga 37 firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada orang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengherdiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, selalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian firman Tuhan. Kagum atau takjub itu biasa, dan kagum itu terhadap sesuatu hal karena mungkin baru pernah merasakan, baru pernah melihat, baru pernah tahu, itu manusiawi. Apabila ada yang tidak biasa dilakukan dan itu sesuai dengan talenta si pelaku, itu wajar kita kagum dan takjub. Orang-orang Kapernaum yang takjub dan kagum tentang perkataan Tuhan Yesus, heran akan apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus, karena sangat berwibawa. Bukan hanya dari perkataannya saja, tetapi Yesus benar-benar mampu dan berkekuatan mengusir roh-roh jahat. Jadi kata-katanya penuh kuasa. Ajaran Yesus itu sangat mengagumkan karena penuh wibawa dan membebaskan dari belenggu iblis dan kejahatan, membebaskan orang yang mendengar dari semua pergumulannya. Inilah yang membedakan ajaran Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, guru-guru yang lainnya, di mana mereka mengajar karena pengetahuan dan pengalaman yang sering membebani orang-orang supaya setidaknya lebih memahami apa yang dikatakan oleh firman, apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Itu semua beban. Dan pengetahuan terhadap kebenaran itu telah menjadi beban. Dan berbagai macam hal. Sedangkan Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan membebaskan, menyelamatkan. Tanpa kita sadari, gereja sama sekali kalau hanya memberikan aturan-aturan, hanya memberikan Taurat yang harus diajarkan, yang harus bahkan hanya menghafal mati, dampaknya belum tentu bisa menjadi keselamatan bagi orang yang mendengar. Malah menjadi beban, itu harus dihafal mati. Harus tahu tentang apa yang dikatakan hukum Taurat. Harus tahu apa yang dikatakan misalnya, aku percaya
Tetapi itu hanya sebatas ketika kita tahu itu adalah kagum. Tetapi tidak berdampak kepada kualitas iman, buah-buah daripada percaya seseorang itu. Yesus mengajarkan dengan penuh kuasa dan menyelamatkan. Tetapi kegaguman itu tidak akan mampu membawa orang-orang kepada tindakan percaya dan mengikut Yesus apabila tidak dibarengi dengan niat membuka hati dan mengikut Yesus. Dan kebenaran itu bukan hanya melakukan atau mengingat atau mendengar mengajarkan daripada hukum Taurat. Pada ayat-ayat sebelumnya dikisahkan bahwa orang-orang Nazaret tidak percaya akan Yesus dan tidak mau mendengar ajarannya karena mereka mengenal dia, keluarganya, siapa dia. Terpaku pada cara berpikir manusiawi belaka. Menurut mereka mana mungkin Mesias datang dari keluarga yang dari Nazaret, dari tukang kayu Maria. Bisa kita bandingkan dengan ungkapan Nathanael ketika khotbah minggu-minggu lalu yang menyatakan bahwasanya mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu dari Yohanes 1:46 itu. Jadi mereka betul-betul menolak dan bahkan berusaha menyingkirkan Yesus. Nyata memang mereka mengusir Yesus dan mereka marah. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Diusir. Ini menyatakan bahwa seseorang yang baik sekalipun, termasuk Yesus sendiri, tidak berharga di tanah kelahirannya. Ya. Dan itu biasa. Yesus sendiri tidak berharga di tempat kelahirannya. Tetapi di tempat yang lain, kata-kata Yesus itu membuat kekaguman, membuat kita berdecak kagum, takjub. Baik itu, mungkin banyak cara yang lain yang diberikan Tuhan membuat kita kagum. Apakah melihat alam ini biasa? Apakah melihat sesuatu hal ketika kita berjalan-jalan atau perbuatan orang yang mungkin karena talentanya luar biasa, biasa kita takjub, wow. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, tidak jarang kita berdecak kagum lalu menikmatinya. Dan kita katakan, luar biasa memang ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu memang luar biasa. Begitu juga orang-orang Kapernaum yang merasa kagum dan sadar akan keagungan Tuhan yang membawa mereka kepada iman yang semakin dalam, semakin mengenal Yesus. Semoga rasa kagum akan ciptaan Tuhan ini, semoga rasa takjub akan kuasa Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman itu, luar biasa Tuhan menjadikan bumi dan segala isinya ini semakin bisa membawa kita pada kewibawaan sebagai anak-anak Allah. Kita sadar bahwa kita anak-anak Allah. Jadi keindahan bumi ini segala isinya adalah milik manusia. Karena kita adalah wakil Tuhan, mitra Allah dalam kerajaan. Enak, indah kalau kita dikatakan dengan anak-anak Allah. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang perlu diragukan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan begitu juga kita menjadi tanda berkat dan kekuatan bagi sesama kita, kekuatan di lingkungan kita. Dimanapun kita akan berada. Menyatakan ketika kita masih bisa berbahagia dan takjub terhadap alam ini, takjub terhadap perbuatan-perbuatan kebaikan Tuhan Yesus, menandakan bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada dan hidup di hati orang percaya. Beda
kalau Tuhan Yesus itu tidak hidup di tengah-tengah ke orang percaya, itu berarti roh duniawi si iblis yang hidup di dalam hatinya, sehingga dia tidak pernah bisa tersenyum sedikit pun. Kehidupannya selalu galau, kehidupannya selalu kaku, kehidupannya selalu emosional. Mungkin bukan roh Tuhan dalam dirinya, yang ada adalah rohana, bukan rohani. Selama ini di benak kita bahwa yang datang ke rumah Tuhan itu adalah kelompok orang-orang suci, kelompok orang-orang yang memuji Tuhan, kelompok orang-orang yang mengharapkan itu adalah tempat perjamuan atau barangkali persekutuan orang-orang yang beriman, saleh, suci. Rupanya ada sesuatu hal mungkin yang tidak masuk di benak kita yang selama ini. Ada ikut seseorang yang kebetulan dia adalah kerasukan setan, kerasukan iblis, dan dia berteriak dengan keras, "Hei, engkau orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Kau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus tahu betul dan menyadari itu adalah suara iblis. Lalu dia mengardiknya, katanya, "Diam, keluar daripadanya." Dan iblis itu pun menghempaskan orang itu, sehingga seolah-olah dia mau menunjukkan bahwasanya orang itu sakit. Lalu keluarlah iblis itu daripadanya, sama sekali tidak menyakitinya, karena Yesus punya kekuatan. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan Yesus ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Jadi tersebarlah kekuatan Yesus itu. Pertama, memberitakan firman Tuhan. Ketika memberikan ajaran kepada orang-orang yang mendengarnya, dan juga tidak sampai di situ, tetapi juga Yesus mengusir roh jahat. Dan kita tahu bagaimana karakter Nazaret selama ini yang penuh dengan kegelapan, ilmu-ilmu gaib. Tetapi dengan kekuatan kuasa Yesus yang mengalahkan semua dan mengusir segala iblis, bab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, mereka pun keluar. Kita nggak tahu, mungkin apakah kita dari bagian daripada orang yang percaya kepada Yesus, atau bagian daripada kelompok yang sedang tersakiti, yang dililit oleh kuasa iblis, atau mungkin juga kita itu mungkin juga kelompok daripada iblis itu sendiri. Wahai manusia, diingatkan sekali lagi, rupanya di dalam rumah Tuhan juga banyak iblis. Terlepas dari apa yang menjadi motivasi orang itu, atau mungkin ia hanya sekedar ingin tahu siapa Yesus. Kehadiran orang yang kerasukan iblis itu di rumah ibadah mengantarkan dia pada sebuah pembebasan, pada sebuah keselamatan yang sangat berarti. Yaitu dia diselamatkan dan dibebaskan dari belenggu kuasa iblis. Ketika dalam ayat 33 dikatakan ada orang yang kerasukan iblis berteriak dengan suara keras. Bisa kita bayangkan betapa dalamnya problema kehidupannya. Problema kehidupan yang dialaminya ketika iblis itu hadir di tubuhnya. Pangalaho di simbolis. Karakter iblis juga itu adalah pengaruh iblis, gambaran iblis. Sehingga menguatkan harapannya untuk hadir di rumah ibadah itu yang dia imani, yang dia percaya bahwa ketika datang kepada Tuhan Yesus, maka segala sesuatu problematika kehidupan akan hilang. Karena dia percaya Yesus memiliki kekuatan dari segala apapun, kuasa di dunia ini, termasuk kuasa daripada iblis itu.
Pastinya juga banyak orang yang terganggu atas kehadirannya. Jangankan di gereja, di rumah, kalau ada seseorang sibulism atau barangkali ada iblis di hatinya, semua orang di rumah itu, keluarga itu pasti terganggu. Jadi ini di gereja juga orang-orang yang hadir ketika itu pasti terganggu kehadirannya. Dia berteriak, meskipun dia sendiri juga tersiksa karena tidak tahan dengan kemahakuasaan Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi karena kekuatan daripada Tuhan yang telah mengikat kehidupan manusia itu, mampu mengalahkan kekuatan iblis yang sudah mengkerangkeng hidup orang yang terpenjara, yang kerasukan selama ini. Tujuan utamanya bagaimana supaya persoalan hidupnya terselesaikan, bagaimana supaya dia sembuh, bagaimana supaya dia selamat itu. Terserah bagaimana respek orang lain, itu nomor 2. Mau nangiskah dia, mau larikah orang-orang di sekelilingnya, mau apa? Yang penting tujuan utama saya datang tidak akan menyembunyikan dosa saya. Saya datang ke gereja pastinya bukan karena saya sudah kuat atau tetapi yang paling utama saya tahu Tuhan akan sembuhkan. Saya tahu Tuhan lebih kuat untuk mengalahkan iblis apapun yang ada di hati. Itu yang dia katakan. Dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, ia mestinya mau menerima terhadap kehadiran Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang di Kapernaum yang telah menerima Yesus itu sendiri. Dia harus berani membuka diri. Berbeda dengan orang-orang yang di Nazaret, sudah tahu mereka lemah, sudah tahu mereka butuh doa, sudah tahu mereka butuh penyelamatan, tetapi malah menyembunyikan diri. Seperti yang kita tahu di lingkungan kita banyak juga. Butuh didoakan, butuh diberkati, butuh diselamatkan oleh Yesus, butuh disembuhkan, tetapi dia sembunyi, dia malu, bahkan melarikan diri dari Tuhan. Banyak alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Apakah itu faktor keluarga, apakah itu faktor karena sakit penyakit, atau apakah alasannya mungkin karena corona, atau apapun, mungkin juga karena COVID. Kita bilang COVID, alasan COVID-nya. Mudah-mudahan nanti kena COVID. Kenapa? Karena memang kita selalu buat alasan, kemalasan. Iblis itu sebenarnya yang menggerogoti kita, lalu kita malas datang ke gereja. Sebenarnya ada harapan kita untuk diselamatkan, ada harapan kita untuk disembuhkan, diberkati. Tetapi karena lebih kuat iblis itu menggerogoti pikiranmu, menggerogoti imanmu, makanya kamu tidak datang. Itulah karakter orang yang kena iblis. Pastinya iblis memang tidak akan pernah suka akan kehadiran Yesus. Dan memang marah dan berontak ketika Yesus itu datang menemui mereka. Kepalang orang-orang Kapernaum takjub atas kehadiran Yesus dan menerima Yesus, maka iblis tidak lagi mendapatkan tempat di hati mereka. Ketika Yesus menghardik dan membentak dengan suara keras, iblis yang mencoba menentang kehadiran Yesus, mencoba membelokkan pikiran daripada orang-orang yang mendengar Yesus. Ya, mencoba mengalihkan perhatian orang-orang yang mendengar ajaran Yesus. Meskipun ikatan iblis kadang seolah-olah lebih kuat, tetapi kuasa perkataan Yesus bukan hanya dalam pengajaran yang benar, tetapi kuasa Yesus atas orang-orang yang hadir saat itu sungguh luar biasa dan berotoritas. Dan juga mewujudkan dalam otoritas itu terhadap kuasa-kuasa apapun, termasuk kuasa kegelapan yang menutup mata iman orang percaya. Apakah kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita merasa dan percaya bahwa kekuatan firman Tuhan itu bisa
melepaskan kita dari segala tantangan hidup kita, melepaskanmu dari belenggu dosa. Kuasa Yesus, kuasa perkataan Yesus tidak hanya sebatas kata-kata. Sehingga setan pun sangat ketakutan, iblis itu sangat ketakutan dan tidak berdaya ketika Yesus sudah berbicara. Iblis itu banyak digambarkan dengan kehadiran tantangan dan gelombang kehidupan kita. Kepada siapakah kita percaya? Kepada siapakah menyerahkan pergumulan hidup kita ketika kita mengalaminya dan merasa sakit? Kemana? Ke iblis kah? Atau di nahodar katanya? Atau paru batutan? Atau ke kuburan kah? Dalam hal ini kita sebagai orang percaya dapat bersyukur atas perlindungan Roh Kudus yang memenangkan tubuh kita, yang mendengarkan bahwasanya firman Tuhan itu memiliki kuasa, mendengar kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, maka akan diperlengkapi, kita itu akan diperlengkapi dengan kuasa Roh yang memberitakan firman itu. Dan Yesus juga menyatakannya, kepadaku telah diberikan Roh Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan itu dia sebelumnya. Dan tidak hanya itu, ada kuasa dan otoritas yang menyertai pemberitaan firman itu, yaitu dapat mengubah hati orang-orang yang mendengarnya, merubah hati orang-orang yang mendengarnya, dan juga menempelkan kuasa kegelapan itu tidak akan berkekuatan lagi bila Yesus sudah berbicara. Kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba melawan Allah dan melawan hamba-hamba Allah dan mencoba mengalihkan perhatian orang-orang percaya, Tuhan Yesus menyatakan janganlah takut, tetapi ingatlah selalu bahwa Tuhan telah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk diperlengkapi Tuhan agar layak dipakai Tuhan sebagai orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mampu diubahkan hidupnya. Firman Tuhan yang kita dengarkan itu adalah sarana kekuatan demi Allah, demi Tuhan, dalam nama Yesus. Itu bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi kekuatan ungkapan daripada demi Tuhan, demi Allah, atau dalam nama Yesus. Mengapa orang-orang menyatakan seperti itu? Ketika iman kita memiliki kualitas hidup, setan apapun, iblis apapun pasti kalah. Karena dosa, manusia dikuasai oleh kegelapan. Di bawah kegelapan itu orang tak dapat hidup dengan martabat yang terhormat. Tetapi di dalam kegelapan itu orang-orang yang mau mendengarkan iblis akan hidup menjadi budak iblis. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia agar orang-orang berdosa dapat dibebaskan dari kuasa kegelapan itu dan dihantarkan kembali memiliki kekuatan penuh masuk ke dalam kerajaan terang. Dan di ujung perjuangan Yesus harus berkorban nyawa untuk mengalahkan maut dan dosa. Di mana agar orang-orang yang beriman pasti melihat dan merasakan bahwa keselamatan itu nyata. Dan keselamatan itu pasti amin. Amin artinya pasti. Namun dari orang beriman dituntut untuk selalu menjaga diri. Waspadalah, sebab kerajaan iblis sudah semakin kuat. Mereka mengharapkan supaya kita bersama-sama menolak Allah. Jadi dengan membangun hidup iman kita, membangun moral dan sosial kita, orang yang baik dan bermartabat tidak akan pernah tersentuh oleh kuasa iblis dan kuasa kegelapan. Yang ada bagi dirinya adalah otoritas Tuhan.
Menanggapi pesan keselamatan ini, kita diajak untuk turut aktif selalu berperang melawan kegelapan yang selalu ingin mengubah hidup kita, yang ingin hidup di jalan terang. Seringkali orang berpikir bahwa rumah ibadah itu hanyalah tempat untuk mempelajari hukum Taurat, menyembah Tuhan, melakukan pujian. Hanya untuk mempelajari tempat ritual. Di rumah Tuhan itu tidak ada iblis. Mungkin aja pemikiran kita selama ini tidak. Pemahaman demikian sangat mempersempit hakikat dan makna sebuah gereja adalah tempat persekutuan orang-orang yang memiliki ragam persoalan hidup. Ya. Ternyata bahkan di zaman Tuhan Yesus sendiri, bahkan ada orang yang kerasukan setan pun masuk ke rumah ibadah. Hati-hati, jangan-jangan kita datang ke rumah Tuhan ini dari rumah kita, dari pekerjaan kita, karena mungkin sampai di rumah ini sama perasaan kita. Mungkin perasaan kita dari rumah supaya Tuhan menghapuskan dosa saya, supaya Tuhan memberikan ketenangan dan kedamaian di hati saya. Rupanya sampai ke gereja ini, rumah ibadah ini, dan pulang pun sama. Bahkan setan itu lebih berkuasa lagi. Ya. Artinya memang di rumah ibadah seharusnya menjadi tempat pertemuan berbagai macam orang dengan segala problematika kehidupannya yang akan diserahkan kepada Yesus. Kita mungkin sangat merindukan ada sebuah pemulihan dalam hidup pribadi maupun keluarga. Itu yang kita rindukan. Tetapi karena lebih kuat iblis itu, sampai pulang pun kita sama juga amarahnya. Di rumah nanti akan berantem juga ya, tinju-tinjuan. Iya. Atau mungkin kita sudah merasa ada kuasa lain yang mengintimidasi kehidupan pribadi maupun keluarga kita. Dijanji-janjiin, kalau kamu nanti menyembah aku, maka tanah yang di sana yang 300 hektar itu akan saya cabut dan hidupmu pun akan susah, kata iblis itu. Jatuhkanlah dirimu dari atas. Tak siapa yang menangkap. Menurutku kamu bisa menjadikan batu ini menjadi roti. Dan banyak cara lain daripada iblis itu untuk menggoda manusia. Tapi perlu kita pikirkan, untuk menghadapi kekuatan iblis itu jangan merasa sudah berkuasa. Jangan menghadapinya dengan sendiri. Ada Yesus dengan kekuatannya yang sanggup membebaskan dan menyelamatkan kita dari semua beban kehidupan kita. Bagian kita adalah membuka diri hati seluas-luasnya dan mengizinkan Yesus untuk mengharacik semua belenggu itu. Artinya berpihaklah kepada Yesus dan izinkan Yesus untuk berkuasa atas seluruh hidup kita. Berkuasa untuk mengalahkan seluruh tantangan kehidupan kita. Kita akan bebas dan merdeka oleh kuasa Yesus yang nyata itu, untuk menghilangkan dan melenyapkan semua penyakit dan ketakutan kita. Boleh jadi kita merindukan sebuah kesehatan iman dan fisik kita, bahkan kesembuhan karena keadaan ekonomi kita. Janganlah kita merasa sudah ampuh, sudah kuat mengalahkan musuh iman kita, merasa sudah sanggup sehingga kita menyerahkan semua pergumulan itu. Lupa menyerahkan diri kepada Tuhan. Janganlah kita hanya menjadi orang yang kagum saja, orang yang menjadi takjub ketika mendengarkan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak punya dampak positif dan kita tidak melakukannya, dan kita juga tidak memiliki respek yang baik terhadap kehadiran Yesus dalam hidup kita.
Yesus adalah tempat kita untuk menyerahkan semua pergumulan kita, dan Dia adalah keselamatan kita. Janganlah kita sudah merasa kuat mengalahkan iman kita, musuh iman kita, merasa sanggup sehingga masih banyak orang yang mau menyembunyikan dosanya. Ingat, hanya Yesuslah batu keselamatan kita. Yesus adalah tempat kita menyerahkan semua pergumulan dan beban kehidupan kita. Jadi biarlah kita ikut menikmati anugerah Tuhan. Dan yang terutama, ucaplah syukur senantiasa selagi kamu masih bisa bernapas. Kalau napasmu sudah diambil Tuhan, tidak ada lagi gunanya untuk memuji Tuhan, dan kita tidak memiliki kesempatan lagi. Itu tidak baik. Apalagi menjadi orang yang hanya datang, duduk dan diam mendengar. Itu tidak baik. Apakah kekaguman itu bermakna dan berpengaruh dalam hubungan kita dengan Tuhan? Kiranya kita jangan menjadi seperti orang Nazaret yang hanya melihat kehadiran Tuhan Yesus itu dari marganya, dari keluarganya, dari kehidupan orang tuanya sehari-hari. Yang hanya menjadi kelompok yang menolak dan mengusir Yesus. Jangan juga kita seperti orang-orang Kapernaum yang hanya bisa kagum mendengar ajaran Yesus, tetapi turut menolak Yesus. Meskipun Yesus sudah berulang kali mengajar di Kapernaum dan melayani di sana, ada banyak mujizat di sana, tetapi mereka tidak ingin menjadi pengikut Yesus. Mereka bahkan menolak berbicara satu sama lain supaya mengusir Yesus. Kehadiran Yesus tidak hanya membawa pengaruh bagi kehidupan mereka. Seperti di Matius 11, 20-24 dikatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat itu. Sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ini menceritakan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jangan berpikir orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan saja cukup untuk menyelamatkan dirinya. Orang yang datang duduk lalu dia mendengarkan firman Tuhan, tidak menggerakkan hatinya untuk melakukan firman Tuhan itu, untuk menyaksikan tentang kehadiran Yesus dalam diri, keluarga, dimanapun lingkungan dia berada, tidak memberitakan kebenaran itu. Jangan berharap bahwa kamu lebih baik imanmu dan upahmu lebih besar. Ini perbandingan antara Sodom dan Gomora yang berdosa kepada Tuhan. Tetapi ingat, belum tentu Kapernaum menjadi sampai ke surga. Jangan-jangan mereka yang diturunkan ke api. Jangan-jangan kita nanti karena kita lupa untuk melakukan firman Tuhan, merasa kita rajin beribadah, mendengar firman Tuhan, tetapi kita lupa melakukannya. Jangan-jangan kita seperti Nazaret dan Kapernaum. Dengan demikian pergerakan iman kita tidak cukup hanya mengenal Yesus, tidak cukup hanya mengenal kuasa Yesus dan juga kuasa iblis. Janganlah cukup hanya kagum akan perbuatan ajaran Yesus, sama seperti orang Kapernaum dan Nazaret. Tetapi marilah kita hidup sebagai seperti pemazmur
dan juga nats epistel kita minggu ini. Turutlah serta bergeraklah melawan kekuatan iblis dan wartakan bersama-samalah mewartakan ajaran Yesus. Ikutlah berkarya mengusir pekerjaan-pekerjaan iblis. Marilah semakin rajin mendekatkan diri mengenal kuasa Tuhan, meningkatkan kualitas iman kita, serta meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Apapun yang terjadi, suka maupun duka, sehat dalam keadaan sakit, saat tertawa maupun kita merasa terbelenggu dan lain sebagainya, iman kita tetap kokoh kepadanya. Biarlah kita hidup untuk melayani Tuhan senantiasa yang memberkati kita, sehingga tiba waktunya kita akan melihat keajaiban yang lebih banyak lagi dalam hidup kita. Allah yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa dalam Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Serahkan dirimu kepada Tuhan.